Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ustadz sekalian, kembali lagi kita di acara keputraan SMP IT Jabal Nur. Nah, kali ini keputraan dibawakan oleh saya, Ustadz Muhammad Thohir Reski Siregar. Kali ini kita ingin membahas mengenai sebuah statement atau pernyataan yang belakangan ini seringkali kita dengar di kalangan kaula muda atau para remaja. Apa itu statementnya? Tidak pacaran, tapi cuma komitmen. Mendengar sejenak pernyataan ini membuat saya selaku orang dewasa berpikir, apa maksud dari statement atau pernyataan ini? Apakah komitmen itu tidak bagian dari pacaran, atau pacaran itu memang bagian dari sebuah komitmen? Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang hal ini. Nah, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen itu artinya adalah perjanjian atau kesepakatan. Nah, biasanya kalau orang sudah melakukan kegiatan berpacaran, pasti mereka punya komitmen-komitmen atau perjanjian-perjanjian, atau juga bisa kita sebut kesepakatan-kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak antara si pecinta dengan orang yang dicintai. Nah, menurut saya pernyataan ini ada yang perlu kita bahas secara lebih mendalam, ya, bahwasanya mereka mengatasnamakan kami tidak berpacaran tapi cuma berkomitmen. Nah, menurut saya ini merupakan sebuah pernyataan yang mengelabui kita, terutama di kalangan para remaja pada saat ini, karena menurut saya pacaran itu merupakan salah satu bentuk komitmen, walaupun bentuk komitmennya tidak terlalu terikat seperti sebuah komitmen di pernikahan. Nah, kalau pernikahan itu biasanya komitmennya lebih berat, lebih ketat, dan lebih sakral. Sedangkan pacaran salah satu bentuk dari sebuah komitmen, namun tidak sekuat ikatan atau komitmen pernikahan. Nah, jadi menurut saya orang-orang yang melakukan sebuah komitmen antara seseorang yang mencintai dengan yang dicintainya ini juga merupakan bagian dari kegiatan berpacaran. Ya, seperti mereka berkomitmen, misalnya seorang laki-laki berkomitmen dengan seorang perempuan bahwasanya mereka akan saling setia dan tidak bergaul dengan laki-laki atau perempuan yang lain. Biasanya kalau orang pacaran nih, si cowoknya pasti nyuruh si cewek untuk tidak dekat-dekat dengan cowok yang lain. Begitu juga sebaliknya, si cewek pasti juga menyuruh si cowok untuk tidak dekat-dekat dengan perempuan yang lain. Nah, ini merupakan bentuk komitmen. Nah, komitmen berarti bagian dari pacaran. Jadi menurut saya pernyataan ini hanyalah akalan-akalan saja yang membuat para remaja sekarang untuk menghalalkan kegiatan berpacaran yang sebenarnya di dalam Islam itu tidak dibenarkan, karena komitmen itu bagian dari pacaran. Kalau tidak berkomitmen, ya berarti tidak pacaran. Kalau berkomitmen berarti berpacaran. Jadi kalau ada pernyataan yang menyatakan bahwasanya tidak pacaran tapi cuma komitmen, maka ini perlu dikaji lebih dalam, ya. Dan ini melanggar prinsip-prinsip Islam yang menyatakan bahwasanya di dalam beberapa surah di Al-Quran yang menyatakan pacaran itu tidak benar, seperti wala taqrabu zina, janganlah dekati zina, karena pacaran itu merupakan bagian dari kegiatan untuk mendekati perzinahan. Kemudian ada lagi hadis yang menyatakan bahwasanya mata itu berzina dengan melihat, tangan itu berzina dengan memegang, telinga itu berzina dengan mendengar, kaki itu berzina dengan melangkah, kemudian hati itu berzina dengan membayangkan atau berangan-angan, dan terakhirnya perzinahan diakui seluruhnya, perzinahan tersebut dengan perzinahan antara bertemunya sebuah kemaluan dengan kemaluan. Nah, inilah dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya kita tidak boleh berpacaran dalam Islam. Sedangkan kalau orang yang berpacaran itu pasti mereka saling cetan. Kalau di zaman sekarang, cetan itu artinya berkata-kata, merayu, membujuk, berkata-kata mesra. Ini merupakan zina tangan, ya. Kalau sekarang termasuk zina tangan karena jari-jarinya mengetik kata-kata mesra kepada perempuan yang tidak layak untuk dilakukan hal tersebut, karena perempuan tersebut bukanlah istrinya. Atau sebaliknya, perempuan tersebut
mengetik kata-kata mesra tersebut kepada laki-laki yang laki-laki tersebut statusnya belum menjadi suaminya. Kemudian kalau orang pacaran nggak mungkin nggak ketemuan, ya nggak mungkin nggak ketemuan. Kalau sudah ketemuan pasti saling tatap-tatapan dengan perasaan cinta, maka ini juga bagian dari zina mata. Kemudian biasanya orang pacaran pasti pegang-pegangan, ya ini juga merupakan bagian dari zina tangan, ya saling menyentuh. Dan nanti pada akhirnya jika mereka terjerumus dalam godaan setan atau nafsu mereka sendiri, mereka akan melakukan perzinahan di mana kemaluan bertemu dengan kemaluan, maka ini adalah puncaknya dari sebuah perzinahan. Nah, jadi menurut saya sebagai seorang yang sudah dewasa, menanggapi sebuah statement atau pernyataan bahwasanya kami tidak berpacaran Ustadz, kami cuma berkomitmen, ini merupakan sebuah pernyataan atau kata-kata yang hanya mengakal-akali saja. Karena komitmen itu berarti menunjukkan bahwasanya aku milikmu, kamu milik aku. Jadi itu merupakan bentuk dari komitmen gitu. Jadi tidak bisa dibilang itu tidak bagian dari pacaran. Jadi sebenarnya komitmen itu bagian dari pacaran. Bagaimana bisa keluar sebuah statement bahwasanya kami tidak pacaran Ustadz, kami cuma komitmen, sedangkan komitmen itu adalah bagian dari pacaran. Seperti itu. Makanya ada istilah putus. Ketika kata putus terucap dari salah satu pihak, maka komitmen atau kesepakatan yang sudah mereka atur dari awal itu batal semuanya. Gitu. Kalau di awal mereka misalnya tidak boleh berhubungan dengan laki-laki lain, atau si laki-lakinya tidak boleh berhubungan dengan perempuan lain. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya komitmen itu ketika putus selesai. Jadi si cewek boleh berhubungan dengan laki-laki lain lagi, atau si laki-laki boleh berhubungan dengan perempuan yang lain lagi. Nah, seperti itu. Menanggapi pernyataan bahwasanya kami tidak pacaran tapi cuma komitmen, ini merupakan kegiatan mereka untuk menghalalkan perbuatan mereka tersebut, dan ini melanggar prinsip-prinsip Islam. Bahwasanya seperti di ayat di surah Al-Baqarah ayat 9, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu Allah, tetapi sebenarnya mereka itu sedang menipu diri mereka sendiri. Nah, menurut saya pernyataan kami tidak pacaran tapi cuma komitmen ini merupakan pernyataan yang menipu orang-orang di sekitar mereka, termasuk orang-orang dewasa, dan juga menipu Allah. Mereka berusaha menghalalkan perbuatan dosa tersebut padahal mereka tahu itu salah di ajaran agama kita. Ya, kita mungkin dengan pernyataan atau menarasikan bahwasanya kami tidak pacaran tapi cuma komitmen, mungkin bisa menipu sebagian pihak kalau tidak berpikir secara keras atau tidak berpikir secara mendalam mengenai statement singkat ini, ya bahwasanya kami tidak pacaran tapi cuma komitmen. Sedangkan kalau orang yang berpikir sedikit, orang yang berpacaran pasti punya komitmen yang mereka bangun di atas hubungan ikatan cinta tersebut gitu. Nah, jadi sebenarnya mereka sedang berusaha menipu Allah, sedangkan nggak mungkin kan kita menipu Allah, karena Allah itu mengetahui apa saja yang kita lakukan, ya. Dan orang-orang yang menarasikan bahwasanya kami tidak pacaran tapi cuma komitmen, ini sudah disindir sama Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Sesungguhnya Allah itu tahu mata yang berkhianat dan segala hal yang tersembunyi dalam hati. Jadi ya Allah tahu gitu bahwasanya mereka itu sedang membohongi Allah dengan pernyataan-pernyataan tersebut bahwasanya kami tidak pacaran tapi cuma komitmen. Dan ada satu hal lagi yang perlu kita pahami mengenai makna cinta itu sendiri. Nah, Ibnul Qayyim mengatakan dalam bukunya Rawdatul Muhibbin, yaitu buku yang berjudul di Arab judulnya Rawdatul Muhibbin, tapi kalau diterjemahkan adalah Taman Orang-orang yang Sedang Jatuh Cinta. Nah, di buku tersebut Ibnul Qayyim menyatakan bahwa kesempurnaan cinta itu adalah sebuah penghambaan atau ketundukan dan ketaatan kepada yang dicintai. Nah, seharusnya di dalam buku tersebut dikatakan pihak pertama yang harus kita cintai di hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada boleh cinta yang melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang telah menciptakan kita.
Ya, maka pihak pertama yang harus kita cintai dalam hati kita itu Allah. Adapun ketika kita mencintai seorang makhluk melebihi cinta kita kepada Allah, itu merupakan bentuk dari cinta yang tercela. Artinya adalah cinta yang hina. Ya, kita boleh mencintai orang tua kita, kita boleh mencintai pasangan hidup kita. Dalam hal ini istri ya, bukan pacaran. Nah, tapi kadar cintanya tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Itu yang didefinisikan oleh salah satu ulama besar di kalangan salaf terdahulu, bahwasanya kecintaan yang sempurna atau cinta yang sejati adalah cinta yang penuh dengan penghambaan, ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita mencintai makhluk melebihi cinta kita kepada Allah, itu merupakan bentuk dari cinta yang tercela. Jadi semua ini sebenarnya nggak benar ya. Jadi saya berharap kepada anak-anak ustadz sekalian, anak-anak siswa-siswi SMP IT Jabal Nur, untuk tidak lagi menarasikan atau memunculkan ke permukaan di kalangan remaja pada saat ini atau di kalangan teman-temannya bahwasanya kami tidak pacaran tapi cuma komitmen. Ini adalah pernyataan yang penuh dengan kedustaan dan kebohongan ya. Kalian berusaha menipu kami, guru-guru kalian, menipu teman-teman kalian, dan juga termasuk menipu Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan ini hanya untuk menghalalkan atau membenarkan perbuatan dosa yang kalian lakukan kepada lawan jenis kalian. Jadi seperti yang saya bilang tadi, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Surah Al-Baqarah ayat 9. Kalian berusaha menipu Allah. Orang kafir itu berusaha menipu Allah, tapi sebenarnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Dan satu lagi, dalil yang menyatakan bahwasanya pernyataan ini adalah bentuk sebuah pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, mengetahui pandangan yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati ya. Jadi apapun yang kalian lakukan dengan lirikan mata kalian, dengan apa yang terucap di dalam hati kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang ada di dalam isi hati kalian, dan sedetik saja lirikan kalian yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kegiatan pacaran merupakan salah satu bentuk pengkhianatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta yang penuh dengan rasa cintanya kepada kita, dan seharusnya kita juga melimpahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk-makhluknya yang tidak abadi atau tidak kekal. Adapun cinta kepada Allah adalah bentuk cinta yang sejati, karena cinta kepada Allah adalah cinta yang bertahan sampai akhirat. Adapun cinta kita kepada istri kita, cinta kita kepada orang tua kita, itu merupakan bentuk cinta yang ada di dunia ini. Adapun setelah kematian kita, maka cinta-cinta tersebut akan selesai sebagaimana selesainya kehidupan kita di dunia, dan kita melanjutkan kehidupan ke akhirat kita hanya dengan bentuk kecintaan kita kepada Allah, yaitu dengan ketaatan, ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah SWT, yaitu dengan beramal soleh atau pahala-pahala yang sudah kita dapatkan selama kita beribadah di dunia. Jadi mulai sekarang anak-anak ustadz, jangan ada lagi ustadz dengar kata-kata yang menunjukkan bahwasanya kami tidak pacaran ustadz tapi cuma komitmen. Ini merupakan bentuk pernyataan yang penuh dengan kedustaan, penipuan, dan juga pembohongan kepada khalayak umum, baik kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada manusia seperti guru, teman, dan lain sebagainya. Dan ada satu hal lagi yang perlu kamu ketahui, kenapa remaja sekarang saat ini melakukan kegiatan pacaran. Menurut saya, kenapa remaja pada saat sekarang ini menghabiskan waktu mereka untuk berpacaran? Karena mereka kurang perhatian dari orang-orang yang mereka cintai, sehingga mereka mencari pelarian kepada pihak-pihak lain yang mereka merasa bisa menuntaskan atau mengaliri rasa kasih sayang atau kecintaan tersebut atau perhatian tersebut kepada orang lain. Jadi menurut saya, orang-orang yang memutuskan untuk berpacaran adalah orang-orang yang mereka merasa kurang diperhatikan, sehingga mereka membutuhkan seseorang lain untuk memperhatikan mereka. Yang sebenarnya seharusnya mereka bisa mencari perhatian tersebut kepada teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka, guru-guru mereka, bahkan orang tua mereka ya. Jangan merasa bahwasanya orang tua kalian itu tidak mencintai kalian. Semua orang tua
pasti mencintai anak-anaknya, dan mereka bekerja keras untuk mencari nafkah. Itu merupakan bentuk dari kecintaan mereka terhadap kita, anak-anak mereka. Jangan berkata bahwasanya orang tua saya terlalu sibuk, Ustadz, bekerja sehingga tidak ada waktu dengan saya. Sedangkan secara hakikat mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, dan itu merupakan bentuk kecintaan mereka terhadap kita, karena mereka ingin memenuhi kebutuhan hidup kita, baik sandang, pangan maupun papan. Jadi jangan merasa bahwasanya orang tua kita tidak pernah mencintai kita. Ya, carilah kecintaan, perhatian tersebut dengan teman-teman kalian, dengan orang-orang tua kalian, atau bahkan guru-guru kalian. Jangan mencari dengan hal-hal yang melarang atau melanggar syariat Islam. Mungkin sampai sini saja keputaraan kita pada saat ini. Insya Allah semoga apa yang saya sampaikan kali ini semoga bermanfaat untuk kamu yang mendengarkan, dan juga bermanfaat untuk saya sendiri sebagai seorang pembicara. Adapun kesalahan yang saya lakukan dalam materi kali ini merupakan sepenuhnya kesalahan saya sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan. Adapun semua kebenaran yang saya sampaikan tidak lebih merupakan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kita amalkan bersama-sama, saya sebagai orang dewasa dan kamu sebagai seorang remaja di masa ini. Mungkin sampai sini keputaraan kita pada saat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.